Haji Abdul Hadis MPD dengan tema Amal Rasulullah bulan Ramadan. Beliau adalah seorang guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, dan boleh juga sama kembali dalam acara kerja subuh 9 tahun pada Kompas TV. Untuk berikutnya, istri saya lagi 10 tahun, kami persilakan saya 9 tahun. kepada Bapak Profesor untuk menyampaikan khutbahnya, dan saya ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabe ger. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 103. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah berkata yang baik dan benar. Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah atau sempurna, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Rasulullah dan beri penghormatan kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jemaah Jumat Masjid Darul Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan, sehingga qadarullah Allah menakdirkan kita dapat hadir di masjid yang megah dan mubarakah ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dan mendengarkan khutbah Jumat sebagai satu paket yang wajib diikuti.
Perintah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah secara tegas. Allah berfirman melalui firman-Nya di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika diserukan kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang penuh keteladanan, sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat hari ini izinkanlah saya menyampaikan khutbah Jumat dengan judul Amalan Rasulullah Menyambut Bulan Suci Ramadan. Tema atau judul ini saya angkat karena insya Allah bertepatan 1 Maret 2025 Masehi kita memasuki bulan suci Ramadan, dan insya Allah 1 Syawal jatuh pada 31 Maret 2025 Masehi, dan insya Allah serentak bersih Muhammadiyah dan bersih pemerintah. Apa saja amalan-amalan Rasulullah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama, Rasulullah banyak berdoa. Apa lafaz doa yang dilafazkan oleh Rasulullah? Di antaranya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan pertemukan bulan suci Ramadan. Ini hadis riwayat Ahmad oleh Anas bin Malik. Doa berikutnya yang sering dilafazkan Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan itu tersurat di hadis sahih, hadis riwayat Tirmizi dengan nomor hadis 3254. Allahumma ahillahu alaina bil yummi wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Usahakan jamaah membaca doa ini, tidak ada kata terlambat mulai detik ini sampai masuk bulan suci Ramadan. Insya Allah berkah, dan kan artinya ya Allah berikan kekuatan, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Saya ulangi, hadis ini bisa dilihat hadis riwayat Tirmizi dengan nomor hadis 3254. Amalan Rasulullah berikutnya yaitu Rasulullah banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah hampir sebulan penuh melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban adalah bulan diklat, pendidikan dan latihan dalam rangka penyesuaian fisik, jasmani dan roh kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Sehingga tidak ada lagi istilah lemas, loyo, kurang kuat berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan ditambah dengan ibadah-ibadah lainnya. Amalan yang ketiga yaitu Rasulullah banyak melakukan qiyamul lail, salat malam. Ini juga diriwayatkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha oleh Bukhari Muslim. Sedapat mungkin bulan Sya'ban ini karena berlipat ganda juga pahala melaksanakan qiyamul lail sekaligus menyambut bulan suci Ramadan.
Amalan Rasulullah berikutnya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Rasulullah banyak istighfar taubatan nasuha. Boleh istighfar, banyak doa-doa istighfar yang dapat dilafazkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Di antaranya boleh melafazkan doa istighfar Nabi Adam ketika melanggar memakan buah huldi yang bunyinya, Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kamilah mensalimi diri kami, ampunilah kami, beri rahmat kepada kami, karena jika tidak kami termasuk orang merugi. Doa istighfar Nabi Adam ini Allah abadikan di surah ke-7, yaitu surah Al-A'raf ayat ke-23. Boleh juga melafazkan doa istighfar Nabi Yunus ketika berada di perut ikan besar, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Allah, Maha suci ya Allah, Engkau ya Allah, sayalah yang mensalimi diri sendiri. Doa istighfar Nabi Yunus ini Allah abadikan di surah ke-21, surah Al-Anbiya ayat ke-87. Boleh juga doa istighfar Nabi Ayub sehingga sembuh dari penyakit kronis, yaitu bunyinya Allahumma anni masyanya durru wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Ayub ini Allah abadikan di surah ke-21, surah Al-Anbiya ayat ke-83. Lalu puncak dari segala doa istighfar taubat nasuha, yaitu bisa lafaznya, yaitu minta taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itulah doa istighfar taubatan nasuha. Masih ada, masih panjang sambungannya berhubung karena waktu khutbah singkat. Apalagi amalan Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan. Rasulullah banyak berzikir. Bunyi zikirnya yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu saja diulang-ulangi. Masih panjang juga lanjutannya. Tidak ada pendek, yang penting ikhlas. Ini doa zikir tadi ini tersurat di hadis riwayat Tirmizi. Amalan berikut Rasulullah yaitu Rasulullah menggemakan suara tilawatul Quran dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Oleh karena itu melalui mimbar yang terhormat ini, mari kita menggemakan tilawatul Quran di semua tempat, di langgar, musalla, masjid, langgar, rumah-rumah penduduk, kantor, dan dimanapun tempat kita berada, gemakan tilawatil Quran. Berikutnya ada tips atau rumus-rumus yang diajarkan Rasulullah dalam rangka tetap sehat dan segar dalam berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan suci Ramadan. Yang pertama, perkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa jika tidak ada iman dan takwa berat dilaksanakan. Karena ibadah puasa termasuk ibadah yang paling berat, karena termasuk ibadah fisik, sama dengan ibadah haji. Yang kedua, tips rumus Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan yaitu usahakan kembali mengkaji kurikulum atau pengetahuan tentang Ramadan dalam bentuk pertemuan di majelis taklim, pengajian, tabligh akbar, diskusi-diskusi di kampus, di tempat kerja, di mana saja. Karena biasa kita lupa, misalnya hal-hal yang membatalkan puasa, syarat sahnya puasa, doa berbuka puasa, doa makan sahur dan sebagainya. Dan yang terakhir, Rasulullah menganjurkan yaitu silaturahim kepada semua pihak di mana kita merasa berdosa bersalah. Karena jika kita tidak minta maaf kepada orang yang tempat kita bersalah, baik dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan, maka semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan tidak dicatat oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, mari kita silaturahim dalam rangka meminta maaf dan saling memaafkan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian, dan semoga bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini mari kita bermunajat atau berdoa kepada Allah agar Allah tetap memberkahi, merahmati, menjauhkan kita dari berbagai macam musibah, dan NKRI tetap eksis dan solid hingga dunia kiamat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal haja. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa salamata fid dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.